وإياك نستعين. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu halaman 83. Iddah. Al-iddatu hiya muddatun tatarabbasu fihal mar'atu ay tantaziru wa tamna'u nafsaha an nikahi li ma'rifati bara'ati rahimiha aw litta'abbudi aw litafajju'iha ala jujin. Iddah adalah masa menunggu perempuan untuk menjaga dirinya agar tidak menikah untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau karena perintah Allah, ataupun kaget atas perpisahan dengan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa man wala, amma ba'd. Al-iddah, bab yang menjelaskan tentang iddah. Apa itu iddah? Al-iddatu hiya muddatun iddah adalah muddah, masa. Tatarabbasu fiha, menunggu di masa itu perempuan. Al-mar'ah ay yakni tantadiru wa tamna'u nafsaha anin nikah, untuk menjaga dirinya di perempuan agar tidak menikah dan tidak sah kalau menikah. Apa tujuannya? Pertama, lima'rifati bara'ati rahimiha, untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Makanya Islam dalam syariat perceraian yang di situ diwajibkan untuk perempuan beriddah. Apa itu iddah? Menunggu siapa? Perempuan. Menunggu apa? Menunggu dirinya, mencegah dirinya untuk tidak menikah, ya. Sehingga diketahui rahimnya betul-betul bersih. Kalau dalam menjalankan masa iddah, seorang perempuan menjalankan masa iddah, kemudian iddahnya misalnya iddah cerai hidup atau iddah wafat, ditinggal wafat suami. Habis dicerai atau ditinggal wafat, besoknya dia menikah. Besoknya dia menikah dengan laki-laki lain. Maka dikhawatirkan apa? Adanya percampuran sperma antara yang baru menikahinya dengan yang sebelumnya, ya. Nah, nanti anaknya dinisbatkan ke siapa? Itu faktor salah satu kenapa syariat mewajibkan
disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah, perempuan yang tidak bersuami, baik itu tidak bersuami atau cerai, hidup atau tidak bersuami, cerai mati namanya, wajib atasnya beriddah, ya, menjalankan iddah. Atau yang kedua, litta'abbud, karena perintah Allah. Jadi wanita yang menjalankan iddah itu karena perintah Allah, ta'abbud namanya. Kenapa harus beriddah? Nah, ini alasan kedua, ya udah perintah Allah. Kalau sudah perintahnya Allah, no comment dah, jalanin aja gitu. Ya. Terkadang perintah Allah ini agak susah diterima oleh akal. Nah, manusia kan pengennya yang masuk akal. Kalau yang keluar akal, di luar akal dia susah untuk menerima. Ya. Kalau ditanya, kenapa kalian saat menunaikan manasik haji dari rukun haji lari ke sofa ke marwah 7 kali itu? Dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, sofa ke marwah. Untuk apa lari-lari gitu? Apa yang didapetin? Mengelilingi sofa dan marwah. Dapat uang nggak? Udah perintah. Itu aja jawabnya. Karena itu perkara adalah perintah Allah. Ta'abbud namanya. Kenapa wanita yang ditinggal wafat, kenapa wanita yang dicerai hidup seorang suami ada menjalankan masa iddah, wajib menjalankan masa iddah? Ya udah perintah Allah, mau bagaimana? Paham? Udah perintahnya Allah. Apa yang Allah perintahkan terhadap masalah iddah? Ada yang perintah Allah iddahnya iddah wafat, ada yang perintah Allah iddahnya iddah cerai hidup. Ya, firman Allah, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai. Berarti ini iddahnya apa? Hidup atau mati? Hidup. Ini ayatnya, dalilnya. Perintah ini berarti ta'abbud tadi. Ya, perintah Allah, perintah Allah. Nah, ini ayatnya. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditinggal atau dicerai nih, ya, atau ditalak, yatarabbasna, menahan dirinya, hendaknya dia menunggu, menahan diri. Berapa? Salasata quru, 3 kali quru. 3 kali quru itu suci maksudnya. Dia harus menahan 3 kali suci. Kalau dia dicerai oleh suaminya, ya, mau 1, 2, 3 talak yang jatuh, ada iddahnya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Maka tidak boleh bagi si wanita tersebut menyembunyikan apa yang tersimpan di rahimnya dari apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Manusia. Di mana?
di rahim seorang wanita. Apa sebabnya bisa tercipta itu manusia di dalam rahim? Karena masuk sperma. Makanya kalau ada masih iddahnya, kemungkinan wanita tersebut bisa hamil. Masih ada sperma di dalam rahimnya. Dia tidak boleh menyembunyikan itu, apa yang ada di dalam rahim dari apa yang Allah ciptakan, jika mereka termasuk wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini ciri-ciri wanita yang beriman, menjalankan iddah, tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya dari apa yang diciptakan Allah. Berarti ini dalilnya perintah Allah untuk iddah apa? Cerai apa? Cerai hidup. Kalau cerainya cerai wafat, ada iddahnya, ada perintah Allah juga. Iya. Dalilnya apa? Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Siapa ini? Suami. Wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri. Ya. Kenapa di situ Allah bilang meninggalkan istri-istri? Ya karena suami boleh beristri lebih dari satu. Istri-istri jadi azwajan. Banyak itu kalimatnya jamak. Yatarabbasna, hendaknya menunggu, menahan, beriddah gitu nah. Di anfusihinna, untuk diri mereka, arba'ata asyhurin wa asyroh, 4 bulan 10 hari. Dia harus beriddah selama 4 bulan 10. Untuk siapa ini yang menjalankan iddah 4 bulan 10 hari? Yang cerai mati. Kalau cerainya hidup berapa? 3 suci, bukan bulan. Ya, bulan itu kalau dia tidak haid lagi 3 bulan. Tapi kalau masih wanita ini keluar darah haid, maka 3 suci. Paham sampai situ? Ini amar ta'abbud namanya, perintah Allah li ta'abbud. Atau yang ketiga, litafajju'iha ala zaujin, kaget atas perpisahan dengan suami. Wanita yang baru menikah atau yang sudah lama berumah tangga pasti kaget kalau terjadi kasus seperti ini, perceraian. Baru menikah kemudian menjalankan masa iddah, kaget. Kaget. Ini babnya bisa apa namanya? Batinnya itu terganggu, tertekan. Ya. Baru menikah seminggu, sebulan menjalankan masa iddah. Entah masa iddah yang dijalankannya iddah wafat atau iddah hidup. Pasti kaget. Kenapa? Baru berumah tangga, udah menjalankan iddah, atau udah lama jalankan rumah tangga, tiba-tiba menjalankan iddah juga kaget. Kenapa? Sayangnya sudah lama berumah tangga, tiba-tiba pendek jodohnya. Pendek jodoh entah wafat atau cerai, pasti kaget. Maka untuk menjaga dan menenangkan ini wanita yang menjalankan iddah, karena kagetnya dia harus menunggu biar enggak apa namanya, bisa jadi trauma, shock, kaget ya. Makanya enggak boleh langsung
menikah. Dan yang paling penting, yang paling menjadi poin dari itu semua adalah lita'abbud. Perintah Allah ini sudah, karena Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Ya. Maka wajib untuk mentaat. Sampai di situ paham? Ayo, Tim. Aqsamul iddah. Al iddatu kismani. Iddatu firaqi wafatin wa iddatu firaqi hayatin. Macam-macam iddah. Iddah ada dua macam, yaitu satu iddah ditinggal wafat suami, dua iddah cerai. Iddah ini ada dua, kata ulama menjelaskan bahwasannya masa menunggu perempuan itu atau dinamakan beriddah bisa terjadi karena dua faktor, dua sebab. Apa yang pertama? Iddah ditinggal wafat suami. Ya, ditinggal wafat suami. Yang kedua, iddah ditinggal hidup suami. Cerai ini namanya. Cerai hidup atau ditinggal wafat. Kalau salah satu dari dua ini didapati seorang istri, maka dia wajib menjalankan perintah Allah. Ini kasihannya di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti hukum atau yang mengerti hukum masalah iddah namun dia tidak mau tahu. Ya. Itu sengaja namanya itu melakukan pembangkangan untuk perintah Allah. Ingat, setiap pembangkangan Al-Quran wajib ada konsekuensi. Taat ini atau nanti. Ya. Tapi kalau ini untuk di kehidupan dunia. Sehingga orang tersebut sebelum meninggalkan dunia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Jika dianggap itu sepele, maka sebelum di akhirat dia akan menanggung dan merasakannya, cepat atau lambat. Dan seandainya tidak dia dapatkan, maka itu akan berimbas kepada anak keturunannya. Ini pembangkangan perintah karena membangkang perintah Allah. Nah ini Al-Quran, jangan kita sepelehkan, jangan kita anggap gampang. Ya. Ada di situ pengecualian di masa iddah, tetap mereka kaum perempuan yang menjalankan iddah ini tadi keluar dari rumah misal. Ya kalau memang tuntutan cuma dia sebagai tulang punggung rumah tangga, keluarga, ngurusin anak. Ya, nanti kita jelaskan ini di bab setelahnya ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dari semua urusan ketika itu ada hubungan dengan hak Allah, perintah yang mesti ditaati, kemudian dilanggar, mesti ada konsekuensi ya. Mudah-mudahan Allah beri pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan yang pernah melakukan pelanggaran cepat bertaubat nasuha kepada Allah dan berjanji pada diri tidak mengulangi, sehingga kamu senantiasa berada di dalam pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iddatu firaqil wafat. Amma iddatu firaqil wafati fatajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha madhulan biha amla fa in kanat hamilan ittaddat biwad'il hamli jami'ihi hatta sani sau amaini
tahu ama ini bisarti kaunil hamli mansuban li sahibil iddah. Titik. Batasi dulu. Bagian iddah yang pertama adalah iddah firaqul wafa. Iddah ditinggal wafat suami, ya, ditinggal wafat suaminya. Diwajibkan, pahami itu kalimat pertamanya, diwajib. Tahu makna wajib kan? Apa artinya wajib? Dilakukan berpahala, ditinggalkan sholat wajib, ada kan? Wajibnya wajib ain, ada wajib kifayah, ya. Wajib ain ditinggalkan dosa. Dosa itu bukan satu permainan. Kalimat dosa nih, kalimatnya dosa, hurufnya DOSA, tapi itu bukan satu permainan. Bahaya orang-orang yang mempermainkan dosa nih gitu. Bagaimana mempermainkan dosa? Bisa dengan sengaja atau menyepelekan atau menganggap tidak ada. Orang yang mempermainkan perbuatan dosa, maka dia tidak akan pernah takut kepada Allah. Orang yang nggak takut sama Allah, dia tidak pernah tahu apa itu dosa. Kita di posisi mana? Kita ini yang taklim, yang belajar, yang mendengar, ya. Pemahaman kita terhadap itu di posisi mana? Kalimat dosa nih, dosa pacaran, dosa bahawian, dosa ketemuan, dosa duduk bareng-bareng belum muhrim, tahu tuh dosa, ya. Kalau di hatinya ada takut, betul-betul takut sama Allah, tidak bakal dia lakukan. Tapi tetap aja dilakukan, berarti dia menantang Allah. Dia tidak takut sudah sama Allah. Siapa yang bisa selamat kalau sudah berani melawannya Allah? Yang dilawan tuh Allah. Adakah makhluk yang bisa selamat kalau yang dilawan, yang ditantang itu yang menciptakan dia? Kalau lawannya anak kecil, dia menang. Kalau lawannya orang gede, bisa dia menang, bisa dia kalah. Kalau lawannya setan, masih dia bisa menang. Kalau lawannya iblis, dia bisa menang. Tapi kalau yang menciptakan alam semesta ditantang dan dilawan, kira-kira siapa yang menang? Nah, siapa yang suka menantang Allah, yang melawan Allah? Yang nggak takut, yang berani berbuat dosa, padahal dia tahu. Makanya di situ dikatakan diwajibkan, ini kalimat penekanan, ditekankan, ya. Diwajibkan ini ditekankan, bukan dalam masalah iddah saja. Mana-mana yang diwajibkan Allah itu hukumnya, maka ketahui dulu apa itu arti hukum wajib. Wajib sholat, berarti kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau dikerjakan pahala, ya. Berzina, berarti kalau dilakukan berdosa, artinya wajib ditinggalkan, bukan dilakukan. Apalagi minum khamar, wajib ditinggalkan. Nah, meninggalkannya itu karena perintah Allah dapat pahala, bukan dilakukan. Wajib dilakukan kalau yang diperintahkan Allah itu bukan berbentuk larangan. Itu wajib dilakukan. Ada kewajiban perintah,
ada yang namanya kewajiban larangan. Kita harus bisa memahami dan mengetahui ini wajib atau bukan wajib. Oh wajib, wajibnya perintah atau larangan. Oh perintah, berarti harus kulakukan. Ya. Oh wajibnya larangan, berarti mesti aku jauhkan. Diwajibkan atas istri yang ditinggal mati suami. Untuk apa? Beriddah, menunggu menjalankan perintah Allah. Mengosongkan rahimnya dari kemungkinan hamil. Wajib. Baik itu istri sudah pernah melakukan hubungan intim, silaturahim, atau belum sama sekali, tetap dia wajib menjalankan iddah. Baru kawin, baru selesai akad, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin selebuk, datang Israel, mati dia punya suami, wajib iddah. Kan belum berhubungan, Beb. Walau belum berhubungan, kok wajib iddah? Bukannya yang belum berhubungan nggak wajib iddah? Ya karena dia ditinggal wafat, bukan dicerai. Beda kalau cerai hidup belum berhubungan, maka kagak ada ini cerainya mati, sekalipun belum berhubungan harus menjalankan Kenapa? Karena kaget nggak dia? Ketemu ndak sama makna yang iddah tadi? Kalau ndak kaget dia, kaget itu menjalankan Kan belum ada sperma, belum sempat berhubungan, ya tapi ada kagetnya. Nggak kaget, Beb, dia bahagia, perintah Allahnya. Ayo, ya. Gimana itu? Udah, makanya dari 3 itu alasan ulama, yang paling utama adalah amr ta'abbud, perintah Allah. Karena udah dalam Al-Quran seperti itu. Tamam. Bila paham gak sampai situ? Bila istri dalam keadaan hamil, nah cerai, ditinggal wafat ame suami, ternyata kedapatan hamil, baik itu hamilnya sebelum wafat suami dia tahu, atau suaminya wafat duluan baru kelihatan tanda-tanda kehamilan, maka iddahnya habis tidak dengan 3 quru. Kenapa? Hamil kagak mens umumnya. Lalu berapa masa iddahnya? Dengan melahirkan semua kandungannya, yang dikandungnya, ya, walaupun kembar 2. Jadi kalau keluar bayi, ya masanya melahirkan nih, blok keluar tuh anak, habis sudah masa iddah. Kelang sejam mules lagi, oh ternyata masih ada janin kembar, habiskan lagi, keluarkan dulu. Ketika keluar dan diperiksa di rahim tidak ada lagi itu janin atau bayi, maka iddahnya selesai. Kalau dia hamil, ya. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Bila anak yang dikandung itu dinisbatkan dengan sahibul iddah, yang menyetubuhinya. Artinya anak di dalam kandungan ini hasil dari sperma yang wafat meninggalkannya. Nah, di sini ada permasalahan, ada pertanyaan, ada pembahasan, meski di dalam kitab yang kita baca situ tidak tertera. Ya, ini di syarahnya dikatakan jika hamilnya itu dari suami
yang meninggal dunia, ya, maka iddahnya selesai dengan melahirkan anak tersebut, sekalipun yang dikandung kembar, mau 1, 2, 3, 4, 5 misalnya tadi itu lahir, ya. Tapi kalau yang menghamilinya dengan sebab watok syubhat. Watok syubhat ini apa? Watok itu artinya berhubungan. Syubhat ndak halal, ndak haram. Bagaimana contohnya? Salah masuk kamar, belum pernah ngelihat muka istrinya, dikira itu istrinya, dan istrinya belum tahu bagaimana muka suaminya, akhirnya terjadilah silaturahim. Ketika sudah selesai, baru orang tuanya mengatakan, nak salah kamar, atau itu bukan suamimu dan istrimu, tapi sudah terjadi forum silaturahim, maka ini dinamakan watok syub. Kenapa tidak dikatakan haram? Ya karena ada akad nikah, ya, karena ada akad nikahnya. Nah, itu yang pertama, ya, berarti bukan dari sperma yang halal baginya, tapi syubhat, atau dari hasil zina. Naudzubillah, semoga Allah jauh dan lindungi kita, ya. Hamilnya bukan dari yang dinisbatkan, yang diikutkan kepada sahibul iddah, suami yang menyetubuhinya, tapi suami lain, laki-laki yang lain, laki-laki yang lain. Dan ini kejadian, ya, terjadi. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana mengabarkan kepada suamiku kalau bayi yang kukandung ini bukan hasil daripada hubunganku dengannya, tapi dengan laki-laki yang lain. Itu pertanyaan yang pernah kita dapatkan. Berarti terjadi nih, ya, hamil, spermanya tidak halal, artinya tidak dengan akad nikah. Allah jauhkan dan lindungi kita. Berapa lama iddahnya? Kalau hamilnya itu dengan syubhat dulu, yang pertama tadi, ya, perkara syubhat. Fatantahi iddatu wad'i syubha bil wad'i lil hamil thumma tabda budda iddatu zauj. Lahirkan kalau dia hamil dengan silaturahim syubhat tadi, tiba-tiba maka lahirkan itu anak. Setelah lahir itu anak, jalankan masa iddah suami. Berapa lama masa iddah suami? 3 suci. Masa iddah suami. Kalau dia bukan watok syubhat, maka iddahnya berapa lama? Bingung ya? Bingung nggak? Bingung? Bingung? Saya ulang. Lihat lagi ke bukunya, ya. Kan di situ dibilang wajib istri yang ditinggal mati suami untuk menjalankan baik isi istri tersebut sudah disetubuhi atau belum disetubuhi, tetap wajib iddah, ya. Udah disetubuhi, udah jelas berarti. Kalau kagak disetubuhi, kok jalanin iddah? Ya karena iddahnya iddah bukan iddah cerai hidup. Titik. Paham situ? Jika istri dalam keadaan hamil, nah ini sekarang kita bahas si bini yang menjalankan iddah ini hamil, ya. Berapa lama masa iddahnya? Sampai
sampai melahirkan. Itu jika spermanya sperma suaminya yang mati. Nah sekarang timbul permasalahan, pertanyaan, kalau hamilnya karena syubhat, bisa nggak? Kalau hamilnya karena zina, bukan karena, berarti bukan sperma siapa? Bernisbat kepada suami enggak itu sperma? Enggak. Ada hukumnya? Ada. Syubhat dulu nih, syubhat dulu. Berapa lama masa iddah syubhatnya? Yang waktu syubhat ini hamil tadi, hamil karena syubhat tadi. Melahirkan plus 3 kali kuru. Itu kalau hamilnya dengan sebab watak syubhat. Kalau zina, hamilnya dengan sebab zina, dan dia termasuk wanita yang masih menstruasi, masih keluar darah haid. Berapa lama masa iddahnya? Melahirkan plus 3 kali suci. Kalau dia tidak lagi mens, berarti masa iddahnya berapa lama? Sampai melahirkan ditambah iddah tidak lagi suci, tidak suci, tidak haid lagi, berapa lama? 3 bulan. Ini kalau untuk zina, ya. Kalau untuk yang hamil karena zina tadi, dia masa iddahnya jadi kayak ada 3 nih. Yang pertama, hamil karena halal, ditinggal mati suami, berarti masa iddahnya habis melahirkan kosong rahim, selesai masa iddah, cuman jalani nifas saja dia, jalan nifas saja, karena masih ada darah nifas kan setelah melahirkan. Baik. Hamil karena watak syubhat, lahirkan ditambah masa iddah suami. Empat bulan 10 hari. Maaf ya. Masa iddah suami 4 bulan 10 hari. Itu kalau watak syubhat. Paham gak itu? Yang ketiga, hamilnya dengan sebab haram, namanya zina. Berapa lama masa iddahnya? Sampai melahirkan itu anak, ditambah, lihat dulu, ini masih men enggak? Oh masih, perempuan yang masih mengeluarkan darah haid, berarti tambahannya 3 suci. Oh kagak men lagi, misalnya tadi habis melahirkan nggak keluar men lagi, misalnya. Berarti habis melahirkan ditambah 3 bulan. 3 bulan. Ya, kalau perempuan tidak haid lagi kan iddahnya 3 bulan. Yang zina. Ya, kalau dia masih haid 3 suci. Melahirkan plus 3 suci. Nah, 3 suci. Yang syubhat baru masuk ke iddah suami. Karena suami itu masuk syubhat, tidak jelas mana yang halal mana yang haram. Karena watoknya watok syubhat, maka dimasukkan iddahnya iddah suami. Suami yang meninggal. Berapa? 4 bulan 10. Kalau yang ketiga ini jelas haram. Jelas haram, zina. Berarti melahirkan
plus 3 suci kalau masih mens. 3 bulan kalau tidak mens lagi. Tapi kalau yang pertama ya melahirkan aja, nggak ada plus lagi sudah. Plus suci wala plus atau plus 3 bulan nggak ada. Yang ada melahirkan selesai. Nggak ada nunggu lagi 4 bulan 10 hari walaupun ditinggal wafat suami. Ya, bedanya ada tambahan untuk yang watok syubhat dan watok zina. Sampai situ paham? Kasus? Kenapa? Yang ketiga. Ya, syubhat itu adanya akad nikah. Selain tidak adanya akad nikah, maka itu dikatakan yang ketiga zina. Ya enggak mau orang namanya itu enggak bakal mau ya. Tapi tetap dia dihukumi, cuma dia terzolimi. Ya, dia terzolimi si perempuan. Iya terzolimi, yang laki-laki mendolimi dan terzolimi juga. Ya, mendolimi karena dia pakai kaos. Ya, mendolimi, ya dia mendolimi dirinya sendiri dengan memakaikan kaos. Nah, tidak ada nikah. Tidak mungkin akad kemudian pakai kaos. Itu namanya halal. Ya. Halal. Yang tidak ada akadun nikah, maka itu apapun bentuknya dinamakan mau pakai kaos kah atau suka sama suka kah bahasanya, atau dengan adanya transaksi, tetap itu dinamakan zina. Ya. Ya. Ya, masuk ke yang ketiga. Tapi dia tidak dihukumi berzina, dosa zina enggak. Tapi kalau dari sisi fikih zahirnya dia masuk ke kategori ketiga. Apakah dia berdosa? Beda dengan yang berzina dengan kemauan dia. Paham? Tapi ini dipaksa. Ya, ini dipaksa. Enggak ada dosa. Orang yang dipaksa. Apalagi dengan ancaman, misalnya tadi, ya. Tapi dia dalam sisi hukum masuk ke dalam kategori zina. Apakah dikatakan zina itu dia berdosa? Enggak, karena dia diperkosa, ya, dipersekusi. Itu aja ya. Kurang enak, kurang nyaman nyebutnya. Ya pakai kaos aja gitu ya. Cuma dia tidak dikatakan tidak mendapatkan dosa. Paham sampai situ ya? Ada yang mau ditanyakan? Rahimnya. Oke. Itu apa ini? Oh 3 bulan. 3 bulan menopause. Karena enggak lagi yang dinamakan yang menjalani iddah 3 bulan itu yang tidak lagi mengalami haid. Kalau masih ada haid maka kuruk yang dipakai. Ya. Tidak ada lagi haid maka bulan yang dipakai ashur. Syuhur itu bulan. Tetap kuruk pakainya. Ya, tetap kuruk. Haid itu mandul itu tidak menghalangi wanita untuk haid. Ya. Tidak menghalangi wanita untuk haid mandul tadi. Baik, kita lanjut. Ini sudah yang ini paham tadi ya? Ada tambahan 2 untuk hamilnya masalah nisbat tadi ya, diikutkan ya. Nah, kalau masalah si bayinya lain lagi sudah perkaranya nanti nisbatnya ke bapak atau ke siapa. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i
menikahi wanita yang zina atau anak hasil zina bukan tidak boleh, makruh. Tapi di dalam mazhab Imam Abi Hanifah boleh, mubah. Ala kulli hal, yang penting ada nikahnya, ada ijab dan gobulnya. Ada kalanya orang untuk melindungi, menyelamatkan, ya, menjaganya, gitu. Si anak nggak ada nasabnya, nggak dinisbatkan sama si bapak, karena kedapatan apa? Si ibu memang kerjaannya itu, misal tunasusila, tunasusila namanya ya, PSK itu ya, memang kerjaannya itu. Udah dianti sampai dokter pakai alat, pakai apa namanya tadi, sampai misal tadi bahkan mungkin dicor, ya. Nah, ini perkara dalam rahim, mana ada yang tahu, Allah yang mengatur semuanya. Akhirnya bobol, hamil, gitu. Anak siapa nih? Ayo. Yang silaturahim ngalah-ngalahin orang yang lebaran datang. Nggak ada udah nisbatnya apa. Ada orang yang baik hati, tahu dia jangan sampai nih anak ngikutin jejak mamanya. Diselamatin sama dia, dinikahin. Habis itu dibawanya mungkin kemana gitu. Jangan sampai di kampung halaman itu tahu kalau ini anak hasil zina. Ya. Oh, ini kan jadi masalah sah. Yang penting ada ijab gobulnya. Yang penting ada nikahnya. Makruh indah Syafi'i, mubah indal Hanafi. Itu aja perkaranya. Tergantung orangnya mau atau kagak. Ya. Hati orang kan tidak ada yang bisa menebak, nggak ada yang bisa tahu. Ada yang menjaga nama baik, bahkan ada yang sudah terjadi tetap dilindungi sama dia. Sampai ada diceritakan ini anak dinikahi, tiba-tiba hamil, kemudian dinikahi. Akhirnya dibawa hijrah keluar dia dari kampungnya, karena sekampung tahu. Ya. Suaminya baik hati. Ini suami laki-laki ini baik hati. Gak ada yang mau perhatian sama wanita ini yang hamil di luar nikah. Akhirnya dia hamil ditinggal sama yang menghamilin gitu loh. Datanglah tadi laki-laki yang membantunya, akhirnya dinikahi dengan cara yang halal, kemudian dibawa keluar, pindah dia ke tempat jauh daripada di mana dia bermukim. Kemudian diasingkan, disabarkan sampai apa? Sampai si bayi lahir. Udah bayi lahir dibawa ke masjid, ditaruh di depan pintu masjid. Oh, datanglah berbondong-bondong orang, anak siapa ini? Ya, bagaimana ini Tidak ada yang ngakui kah? Biar aneh yang ngerawatnya, biar dia jadi anak-anak. Padahal dari bininya yang lahirkan. Ya. Jadi orang di negeri itu taunya itu anak fulan, dan semua saksi melihat kalau dia menjadi abah angkat rasanya. Ya. Ini jarang-jarang didapetin orang yang seperti itu. Ya. Yang penting ada nikahnya. Ayo kita lanjut dikit lagi. Dan jika tidak hamil, maka iddahnya tinggal wafat tadi ya, 10 bulan, 4 bulan 10 hari. Wa illam takun hamilan fa iddatuha in kanat hurra, kalau dia itu seorang wanita yang merdeka, 4 bulan 10 hari. Wa in kanat amatan, kalau dia budak, fa syahran wa khamsatu ayyam, 2 bulan 5 hari masa iddahnya. Wallahu a'lam. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan atau tidak dipaham? Pahami? Betul. Mudahan paham ya.